Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur, saya menyampaikan selamat datang kepada kedua calon mempelai, beserta orang tua dan keluarga, serta saudara-saudara sekalian. Rahmat dan cinta kasih Allah senantiasa beserta kita. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Denny dan Marina yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kalian menikah, memutuskan untuk menikah, dan hari ini akan menikah secara Katolik. Dengan perbedaan latar belakang. Dani menganut iman Buddhisme, Marina menganut iman Katolik. Dalam iman Katolik, perkawinan adalah panggilan hidup untuk menerima perutusan hidup yang harus diemban, harus dibawa dalam kesetiaan kepada Tuhan, dalam kesetiaan kepada iman, bahwa Tuhan campur tangan dalam panggilan hidup itu dan memanggil melalui panggilan hidup itu menuju kepada kesucian, yakni hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang pantas, layak, berkenan, diterima oleh Tuhan sebagai hal yang baik, yang menunjukkan bahwa kita hidup di dalam rahmat Tuhan. Dalam agama Buddha, orang dipanggil kepada pencerahan. Orang dipanggil kepada kemurnian hidup. Dan semakin seseorang dicerahkan, maka semakin peka dia akan kehendak Tuhan. Maka mirip-miriplah keyakinan kita tentang hidup ini. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi lebih peka kepada kehendak Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Kalian menikah, artinya kalian menyatukan diri kalian dalam ikatan perkawinan yang dasarnya adalah cinta, dasarnya adalah kasih. Maka menghidupi kasih itu memerlukan kepekaan kepada kehendak Tuhan. Entah sebagai seorang Katolik, memerlukan kepekaan untuk menghidupi kasih itu secara nyata seturut kehendak Tuhan. Ungkapannya macam-macam. Bagaimana menghidupi kasih itu? Gereja Katolik mengatakan bahwa menghidupi kasih itu memerlukan kesetiaan yang sempurna. Kesetiaan yang sempurna artinya kesetiaan yang tidak bersyarat apapun. Dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit,
dalam susah dan senang, dalam kaya dan miskin, keputusan hati yang paling dasar adalah bertahan dan tinggal dalam kemauan untuk tetap saling mengasihi dengan setia dan seumur hidup. Maka saya selalu mengatakan kepada orang yang menikah secara Katolik, tidak ada di dalam gereja Katolik itu ungkapan yang mengatakan bahwa saya sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sekarang suami atau istri saya sakit-sakitan, tidak bisa memenuhi kewajibannya, tidak bisa menafkahi. Itu tidak dikenal dalam perkawinan Katolik. Kenapa? Sehat dari pasangan adalah sehat dari mereka berdua. Sakit dari pasangan adalah sakit dari mereka berdua. Senang dari pasangan adalah senang mereka berdua. Susah dari pasangan adalah susah dari mereka berdua. Sukses dari pasangan adalah sukses mereka berdua. Tidak hanya sukses, tidak hanya sehat, tidak hanya senang, tidak hanya baik yang diterima, tetapi mencintai dan memilih untuk mencintai, tinggal dalam mencintai, dalam semua situasi, dalam kesetiaan yang sempurna. Maka tidak dikenal suami atau istri yang sudah tidak bermanfaat. Karena perkawinan bukan saling memanfaatkan. Perkawinan adalah memutuskan untuk hidup bersama dan saling mencintai dalam segala situasi. Dalam kesetiaan yang sempurna, seumur hidup. Dan untuk Marina dalam menikah dengan Dani, kami telah bertanya tentang hal itu. Apakah Anda mau menerima perkawinan ini dalam saling menghormati, dalam kesetiaan yang sempurna itu? Dan karena mereka sepakat untuk saling menerima dan saling menghormati dalam paham tentang perkawinan yang menuntut kesetiaan sempurna itu, maka Marina diberikan dispensasi untuk menikah dengan Dani. Yang mau mengatakan bahwa mereka telah sadar sungguh-sungguh apa yang dimaksudkan dengan perkawinan yang dilangsungkan bagi Marina secara Katolik. Dengan tetap menghormati Dani untuk hidup sebagai seorang yang beriman Buddhisme. Saya tidak tahu bagaimana tentang perkawinan dalam agama Buddha. Tetapi kalau dalam agama Buddha mengatakan bahwa hidup menuju kepada pencerahan yang sempurna, orang dipanggil kepada pencerahan yang sempurna. Mengalami pencerahan yang sempurna berarti menjadi semakin peka akan rahmat Tuhan. Semakin peka akan kebaikan yang datang dari Tuhan dan menghidupinya menurut kehendak Tuhan, maka saya menjadi yakin bahwa panggilan kepada pencerahan juga merupakan panggilan untuk setia apa yang diyakini dan mau diletakkan di hadapan Tuhan untuk dimulai dalam kehidupan. Mengingkari apa yang telah dijanjikan di hadapan Tuhan, yang mau dijalani di hadapan Tuhan,
maka mengingkari jalan pencerahan. Maka saya menjadi yakin juga bahwa dalam agama Buddha pun panggilannya sama, untuk menghidupi apa yang dilakukan di hadapan Tuhan dengan niat baik, dengan mengharapkan karma baik, selalu dilakukan dengan usaha baik. Maka kiranya dalam perbedaan kalian dalam perkawinan ini, kalian tetap saling menghormati, saling mendukung, supaya masing-masing kalian berkembang di dalam kebaikan. Dengan sama-sama sadar, sama-sama berusaha, sama-sama berjuang, sama-sama dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa hari ini kalian membawa perkawinan kalian ke hadapan Tuhan dan menjanjikan untuk saling mencintai di hadapan Tuhan. Kepada Marina, bertekunlah dalam kesetiaan perkawinan yang sempurna. Kepada Dani, bertekunlah dalam panggilan di dalam pencarian untuk pencerahan hidup di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, yang kita imani melalui agama kita, akan memberikan rahmat yang kalian perlukan untuk menjalani perkawinan ini seturut kehendaknya. Dan kalian sungguh mengalami bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupan kalian dan menganugerahkan kepada kalian rahmat dan berkat yang kalian perlukan untuk menjalani kehidupan perkawinan kalian dalam kesetiaan, dalam kebaikan, dalam kesucian, dan dalam usaha untuk semakin berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, berkat bagi keluarga, dan berkat bagi kehidupan. Begitulah Tuhan memanggil kita untuk menghidupi kehidupan kita dengan bermakna di hadapannya. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudari, kita akan memasuki perayaan perkawinan, dan sebelum perayaan perkawinan ini dilaksanakan, saya memberikan kesempatan kepada kedua calon mempelai untuk mohon doa restu kepada orang tua masing-masing.
Saudara Dani Octavian dan Saudari Marina Celia Changyanda yang berbahagia, Anda berdua telah datang ke hadapan Tuhan di depan altar ini untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan Allah, di hadapan imam dan disaksikan oleh keluarga serta seluruh umat yang hadir di sini. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya para saksi dan kalian berdua sendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Para saksi yang saya hormati, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan Dani Octavian dengan Marina Celia Changyanda ini menurut ketentuan Gereja Katolik? Pastor yang kami hormati, sejauh pengamatan dan pengetahuan kami, tidak ada halangan apapun untuk meresmikan pernikahan ini. Oleh sebab itu, kami mendukung permohonan kedua calon mempelai ini untuk meresmikan pernikahan mereka menurut adat dan tata cara Gereja Katolik. Saudara Dani Octavian dan Saudari Marina Celia Changyanda yang berbahagia, setelah mendengar permohonan kalian dan setelah diadakan penyelidikan sepenuhnya, serta sekarang dikuatkan oleh pernyataan para saksi, saya atas nama gereja meluluskan permohonan kalian. Sebelum pernikahan kalian diresmikan, kini nyatakanlah kesanggupan hati kalian berdua di hadapan Allah, para saksi, dan umat yang hadir di sini. Saudara Dani Octavian, apakah saudara menerima dan meresmikan perkawinan ini dengan kesungguhan dan keikhlasan hati? Ya, sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara berdua dalam perkawinan ini dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudari Marina Celia Changyanda, apakah saudari menerima dan meresmikan perkawinan ini dengan kesungguhan dan keikhlasan hati? Ya, sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami saudari sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara berdua dalam perkawinan ini dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan, tangan kanan, sambil memegang kitab suci dengan tangan kiri dan menyatakan kesepakatan perkawinan kalian di hadapan Allah dan di hadapan gereja. Di hadapan imam dan para saksi, saya, Dani Octavian, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Marina Celia Changyanda yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepada dalam untung dan malang, dan saya mencintai dan menghormatinya seumur hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan imam dan para saksi, saya, Marina Celia Changyanda, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Dani Octavian yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintainya dan menghormatinya seumur hidup saya.
Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga perkawinan ini menjadi bagi saudara berdua sumber kekuatan dan kebahagiaan. Semoga kalian berdua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Saudara-saudari yang terkasih, malah sekarang kita berdoa bagi kedua mempelai ini yang sudah menikah di hadapan Tuhan. Semoga mereka seumur hidup bersatu dalam cinta kasih. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa pernikahan yang telah Engkau teguhkan tak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja yang tak terceraikan. Pandanglah dengan kerahiman-Mu mempelai wanita ini, Marina Celia Cangyanda ini, agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria, Dani Octavian ini, supaya ia berusaha menunaikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya, serta berbakti terhadap gereja dan masyarakat. Dan kami mohon, ya Tuhan, jadikanlah kedua mempelai ini bersatu sebagai suami istri yang terpandang karena peri hidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil-Mu sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Buatlah mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Restuilah mereka agar mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga keluarga baru ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Pemberkatan dan pemasangan cincin perkawinan. Ya Allah, sumber cinta kasih dan kesetiaan sejati, berkatilah kedua cincin ini, supaya menjadi lambang kesetiaan suami istri ini dan lambang kasih-Mu yang tak berkesudahan. Semoga cincin ini selalu mengingatkan mereka akan cinta dan karunia-Mu yang tak berkesudahan, dan janji cinta dan kesetiaan mereka di hadapan-Mu pada hari bahagia ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara Dani Octavian, kenakanlah cincin ini pada jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Marina Celia Cangyana, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku padamu
Semoga cincin ini akan selalu mengingatkanmu pada janji kita hari ini. Saudari Marina Celia Candiangga, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Dani Octavian, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku padamu. Semoga cincin ini akan selalu mengingatkanmu pada janji kasih kita hari ini. Kita lanjutkan dengan pembukaan kerudung. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang telah diresmikan dan dikuduskan dalam peran suci ini menjadi sumber kebahagiaan sejati bagi kalian berdua. Dan jadi masih bingung. Sekarang saya mengundang orang tua dari kedua mempelai. Kalian tukar tempat dulu. Nggak, tukar tempat dulu. Menghadap ke sini, masih ke sini. Saya mengundang orang tua dari kedua mempelai untuk mengambil tempat di depan. Kita mohon berkat atas perlengkapan rohani ini dan yang akan diserahkan oleh orang tua kepada kedua mempelai yang telah menikah ini. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci ini agar dapat dipakai oleh keluarga baru ini sebagai sumber iman, pengharapan, dan kasih mereka. Berkatilah pula salib ini agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga dan memberikan berkat pengorbanan sejati dalam rentang tangannya yang selalu melindungi. Demikian pula, berkatilah pula rosario ini agar menjadi tanda kehadiran-Mu serta kehadiran Bunda Maria di tengah keluarga baru ini yang selalu mendampingi keluarga ini dengan kesejukan dan kasih seperti keluarga kudus di Nazaret. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibu, pegang kalian di situ aja. Situ aja. Ya, pegang.
Kepada orang tua dari kedua mempelai dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya saya mengundang kedua mempelai dan juga saksi perkawinan untuk menandatangani berkas perkawinan.